Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah dalam cerita dan dakwah SMK Muhammadiyah. Baik, profil Kepala Sekolah sekarang ini, Ibu Kepala Sekolah kami adalah Ibu Mardotila, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Dalam program unggulan SMK Muhammadiyah saat ini yang sudah dibuat dalam program kepala sekolahnya, yaitu sekarang ini mendahulukan yang namanya agama. Sini sebelum pelaksanaan pelaksanaan KBM, produk unggulannya yaitu sholat duha dan program tahfiz Quran beserta murojaah. Dan dalam hal ini kami mau menanyakan kepada Ibu, gimana dalam pantauan Ibu, kurang lebih program KBM sudah berjalan dari Juli hingga Oktober, kurang lebih 4 bulan berjalan. Ya, oke, terima kasih Bu Arma, Ibu wakil siswaan yang cantik. Hari ini diajak-ajak ngobrol di cerita dan dakwah SMK Muhammadiyah. Terima kasih kepada tim kreatif dari SMK Muhammadiyah. Ketika tadi berbicara tentang program unggulan yang ada di SMK Muhammadiyah untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini, kita membuat program unggulan di SMK Muhammadiyah, sekolah yang berada di bawah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, Bu Arma. Ya. Jadi kita dari pusat itu ada yang namanya kurikulum Ismuba dari dulu. Tapi kemudian pada tahun ini istilahnya itu semarakkan lagi dengan kurikulum Ismuba berbasis aktivitas. Nah, maka di SMK Muhammadiyah, aktivitas Ismuba yang bagaimana nih yang mau kita bawa untuk anak-anak kita? Salah satu bentuknya adalah kita murojaah setiap sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi kalau di sekolah Muhammadiyah kan dan sekolah-sekolah lain pasti ya, kalau masuk kelas itu sebelum kita belajar berdoa dulu ya. Kemudian kalau di SMK Muhammadiyah untuk kelas 11-12 lanjut murojaah dulu Bu Arma. Ya. Nah, kalau untuk yang kelas 10 kita ada program baru, program tahfiz. Nah, ini merupakan salah satu program unggulan juga di SMK Muhammadiyah. Jadi untuk kelas 10 itu tahfiz, untuk kelas 11 dan 12 itu murojaah. Oke. Kemudian kita juga arahkan ada di sholat duha, lanjut dengan sholat zuhur berjamaah. Semuanya merupakan penerapan atau aplikasi daripada kurikulum Ismuba berbasis aktivitas. Oke, baik. Tadi Ibu berbicara ada tahfiz ya, Bu. Saya tertarik dengan tahfiz ini ya. Kalau sholat duha itu murojaah sudah insya Allah sudah dilakukan ya. Tapi yang maksimalnya mungkin saat ini nampaknya. Nah, yang saya tertarik itu di tahfiz. Ini nanti tujuan Ibu kemana? Ini kan tahfiz dilaksanakan setiap hari kecuali Senin dan Jumat. Nah, ya, saya mau menanyakan nanti kelanjutan dari tahfiz ini apa rencananya? Sehingga membuat produk unggulan atau gebrakan yang baru ini. Iya, jadi kita menyelenggarakan program tahfiz itu salah satunya adalah untuk apa istilahnya itu kan memberikan bekal kepada peserta didik kita, bahwasannya apabila anak-anak kita memiliki kemampuan menghafal, kita buka dengan menghafal Al-Quran, insya Allah itu akan mengiringi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain. Jadi anak-anak terbiasa teratur untuk menghafal, kemudian nanti itu sebagai modal selanjutnya ke level berpikir selanjutnya, memahami dan seterusnya. Nah, kemudian daripada itu kita kan banyak nih sekarang Bu Arma, kalau kuliah itu banyak yang program-program yang menyenggol-nyenggol program tahfiz. Misalnya kalau mau masuk ke TNI hafal sekian juz ada prioritas masuk ya.
itu juga dengan beasiswa. Jadi kesemuanya itu poin pertama tentu saja kita mencuri perhatian Allah lah gitu ya. Oh iya. Iya. Dan mencuri perhatian dari masyarakat juga. Oh iya, jadi pertamanya mudah-mudahan dengan kegiatan yang Bismillahirrahmanirrahim kita lakukan tahfiz yang ya memberikan kegiatan menghafal ke anak-anak, tetapi anak-anak itu nggak ngerasa terpaksa menghafal kan, jadi slow, santai, tetapi anak-anak terus digiring untuk menuntaskan hafalan-hafalan. Dan alhamdulillah kemarin udah beberapa itu sudah menuntaskan juz 30. Nah, kemudian nanti anak-anak dengan adanya tahfiz ini memiliki peluang-peluang untuk melanjutkan kuliah dengan pintu beasiswanya lewat tahfiz. Kayak di Muhammadiyah itu mau masuk ke dokteran 5 juz sampai 10 juz itu ada program beasiswanya. Nah, anak kita mau jadi apa iya nih nanti anak kita bakal kuliah, ya nanti dulu, itu terserah ya, nanti jalan hidup ke depan kan kita nggak tahu. Tugas kita itu mempersiapkan, siapkan amunisi sebanyak-banyaknya, nanti baru terjun ke medan perang kayak gitu. Oke. Berarti kan ini nanti tahfiz ini kan di akhir pelajaran, maksudnya di akhir tahun ajaran itu berarti mau ada ini ya, mau ada wisudanya Bu ya. Iya. Berarti kalau wisuda nyambung dengan sertifikat tadi Bu ya. Iya, jadi nanti kita di rencananya, ini rencana kan, tapi itu pas sana maksudnya nanti kita di pelepasan kelas 12 itu udah serentak dengan wisuda tahfiz. Kemudian ya tentu saja ketika mereka menuntaskan hafalan mereka mendapatkan sertifikat pada juz berapa mereka menghafal. Seperti itu. Oke Baik Bu, itu yang program unggulan sekolah ya Bu ya. Sekarang kami lihat ini SMK Muhammadiyah nih profil jurusannya ya. Oh ya. Jurusannya kalau nggak salah ini ada akuntansi, teknik komputer dan jaringan, serta desain komunikasi visual. Kalau dulu katanya sebelum kurikulum Merdeka ini, kurikulum 13 itu namanya multimedia. Ya, multimedia. Nah, sekarang kami pengen tahu Bu, Ibu kan kurang lebih belum sampai 1 semester nih. Iya. Menjabat jadi Ibu Kepala Sekolah. Kami pengen Bu, apa sih penilaian Ibu selama kurang lebih 4 bulan ini dari profil jurusan SMK yang 3 jurusan ini? Bagaimana perkembangan yang saat ini? Ya alhamdulillah kalau dilihat dari aktivitas pembelajarannya, kemudian juga dari antusiasme siswa dalam belajar, perkembangannya sangat membanggakan ya. Kalau saya melihat, saya tuh bangga banget ketika anak-anak udah belajar disiplin ya, kayak anak akuntansi melalui Bank Mini ya sudah mulai belajar pembukuan ya yang selayaknya bagaimana seorang akuntan mengelola pembukuan, tentu saja dengan cara sederhana. Tapi alhamdulillah ini tim itu rasanya sudah menyiapkan aplikasi Bank Mini sehingga anak-anak kita benar-benar diakrabkan dengan teknologi. Teknologi. Oh alhamdulillah. Karena 2 tahun kemarin saya lihat baru manual pelan-pelan. Step by step ya. Terus terang aja saya bangga loh dengan tim-tim saya. Alhamdulillah pelan-pelan ya, step by step ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala keterbatasan kita semua bisa mewujudkan hal-hal kecil yang mudah-mudahan itu berdampak positif bagi sekolah serta warga sekolah. Kemudian untuk yang jurusan teknik komputer dan jaringan, melihat anak-anak istilahnya sudah mana ya, kalau belajar itu kayaknya nyambung ya, tidak istilahnya itu apa yang diprogramkan oleh guru itu mereka ikut, setiap kegiatan-kegiatan praktek mereka oke. Itu buat saya adalah sesuatu yang sangat membanggakan ya. Paling tidak ya mereka bekal di sekolah dapat, kemudian nanti dipertajam, disesuaikan di dunia usaha, dunia kerja melalui kegiatan praktek kerja lapangan. Kita lihat di sana ya Bu ya. Sejauh mana dia sudah menyerap pelajaran selama kurang lebih 2 tahun di sekolah dan diaplikasikan di dunia usaha. Ya begitu. Nah kemudian untuk yang jurusan desain komunikasi visual
Kayaknya ini yang kelihatan deh artis-artisnya ya. Dalam setiap momen-momen kayaknya nggak mau diem deh ya. Kayak selalu aja ada ini siapa nih udah bawa peralatan udah aduh. Tapi sebenarnya dalam hati bilang bangga dong anak-anak saya Tampil ya. bisa berani tampil ya. Dengan ya masih ada kelihatan sih yang agak malu-malu tapi ya nanti dulu mau sempurna ya. Yang penting kita mulai aja dulu pelan-pelan. Di sini kita mulai melangkah ke depan ya. Hari ini langkah kamu 1-2 langkah, ke depan mungkin bisa ribuan langkah yang bisa dilakukan seperti itu. Baik, berarti memang benar Ibu. SMK itu sekarang sudah mendunia. Kalau untuk pendidikan nampaknya ini bapak-bapak yang di dinas ya, dan bagian orang masyarakat juga mengatakan nampaknya yang lebih maju itu anak disekolahkan di SMK. Kata saya alhamdulillah. Ya karena kita nggak bisa nutup mata juga Bu Atma ya, karena memang program SMK itu kan memang luar biasa. Kita itu mempersiapkan anak-anak kita untuk setelah tamat nanti bisa terjun ke dunia kerja. Kemudian kita ingin juga anak-anak kita itu dididik berwirausaha. Ya di sekolah-sekolah kita sekarang kan sudah muncul wirausaha muda yang ya sudah memulai, geliatnya sudah mulai. Walaupun mereka kadang malu-malu menampakkan diri, tapi kita udah lihat ketika kita bertemu enak itu apa ya, atau lagi ngapain, ternyata mereka melakukan aktivitas wirausaha kecil-kecilan ya, dan itu perlu kita support ya. Salah satunya yang memberikan apresiasi positif kepada mereka. Mudah-mudahan ini akan berdampak besar ke depan. Kemudian yang terakhir, kalau tadi kerja wirausaha, SMK bukan SMK Muhammadiyah aja ya, tapi anak SMK itu juga dipersiapkan untuk perguruan tinggi untuk melanjutkan. Jadi nggak kalau bilang anak SMK tuh cuma mau kerja aja, bener, kerja memang prioritas, berwirausaha itu tujuan, dan melanjutkan pendidikan itu adalah sebuah harapan dan sebuah keniscayaan, karena kita harus senantiasa mengupgrade kualitas diri kita. Kita nggak bisa cuma sebatas itu aja, walaupun sebenarnya ya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman ya tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi kalau kita bisa mendapatkan pengetahuan, kemudian kita mendapatkan legalitas dengan pengetahuan kita, kenapa tidak? Seperti itu. Yang namanya menuntut ilmu itu ya, nggak di usia muda saja sampai akhir hayat. Ya. Baik Ibu, itu yang saya tanyakan tadi, sudah program unggulan sekolah, profil jurusan. Nah, gimana? Sekarang saya mau tanya nih tentang rencana ataupun planning Ibu nanti PPDB untuk tahun ajaran 2025-2026. Karena di tahun PPDB di tahun 2024-2025 itu kemarin kalau kami lihat dari promosi sekolah sudah cukup hebat. Karena apa? Beraninya SMK Muhammadiyah ini kami lihat di sosmed, di IG itu jauh ya, boleh dikatakan super untuk yang namanya mensosialisasikan SMK Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau sampai keluar Kota Lubuk Linggau. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana ide-ide cemerlang Ibu untuk kedepannya? Ya, jadi memang ketika berbicara tentang PPDB itu rasanya jauh dan panjang sekali, karena banyak sekali harapan ya yang kita tanamkan di sana. Salah satunya harapan-harapan yang mendebarkan apakah usaha-usaha yang akan kita lakukan itu membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau ditanya tentang langkah-langkah, saya rasa kita belum akan meninggalkan ya apa yang sudah kita buat belakangan ya, bahwasanya kita akan terjun langsung ke sekolah-sekolah seperti biasa, ke SMP dalam Kota Lubuk Linggau maupun di luar Kota Lubuk Linggau ya, karena kadang-kadang ada yang tidak menjangkau media, atau mungkin ada, kalau apalagi anak-anak muda kan kalau buka-buka media yang mereka suka aja ya, mana yang bikin mereka enjoy aja kan dunia-dunia mereka. Jadi kita memang harus tetap turun ke lapangan
menemui dan menyentuh langsung kepada lokasi. Kemudian juga yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita memang benar harus memanfaatkan media. Dan tentu saja di sini yang diharapkan adalah kerja keras kita semua, kerja kompak kita semua, karena untuk menjangkau sesuatu yang luas tentu tidak bisa hanya dengan 1, 2 atau 10 akun media sosial saja ya menyebarkan tentang SMK Muhammadiyah. Perlu satu sekolah ini atau mungkin jaringan di luar sekolah, kayak misalnya setiap siswa di rumah saudaranya juga punya media, orang tuanya juga punya media, atau mungkin kita bisa juga nebeng sama bapak-bapak yayasan kita, bapak-bapak di persyarikatan, tolong dong share juga tentang SMK Muhammadiyah ya. Dan yang paling penting adalah dari kegiatan PPDB ini kita bagaimana memberikan kesan positif ya terhadap siswa yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat secara langsung. Karena siswa-siswa inilah nanti yang akan bercerita keluar tentang apa dan bagaimana SMK Muhammadiyah. Maka di SMK Muhammadiyah berupaya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran itu semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan, sehingga anak-anak yang sudah masuk ke SMK Muhammadiyah merasa bahwasanya kita memang benar-benar belajar, kita memang benar-benar dibawa untuk melatih diri untuk disiplin, kita diajarin untuk saling menghargai, kita dibawa untuk tidak melupakan siapa sebenarnya yang berkuasa dalam kehidupan kita dan siapa yang punya kuasa tentang masa depan kita. Sehingga dengan demikian kita berharap dengan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah itu menjadi salah satu jurus untuk kegiatan PPDB kita di tahun ajaran berikutnya. Baik Ibu, itu tentang PPDB ya, cukup menarik karena memang benar animo masyarakat itu untuk mengolah anaknya atau menitipkan anaknya di wadah pendidikan itu memang yakin dia dalam bentuk sekolah yang namanya bernuansa religiusnya ada. Karena benar Ibu, karena kalau di sekolah negeri itu kan pelajaran agamanya cuma 2 jam. Ini di SMK Muhammadiyah ini 12. Banyak Bu ya, 12 jam. Pelajaran PAI-nya aja 3 jam. Terus di Muhammadiyah itu ada lagi pelajaran bimbingan ibadahnya 2 jam. Kemudian ada pelajaran kemuhammadiyahannya. Pelajarannya namanya kemuhammadiyahan tapi dalamnya muatan keagamaan juga. Kemudian Al-Quran hadisnya ada lagi 2 jam ya. Jadi luar biasa, kita memang bagaimana orang tua merasa nyaman menitipkan siswa-siswa anak-anaknya di SMK Muhammadiyah. Karena selain kita memberikan pendidikan ilmu umum, kita juga mempersiapkan anak-anak kita kalau bisa dan berupaya membawa orang-orang tuanya ke surga. Paling tidak ketika anak-anaknya belajar agama di sekolah menjadi pahala bagi orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya di sekolah kita. Seperti itu Bu Arma. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan SMK Muhammadiyah ini bukan dikatakan saja itu hanya menuntut ilmu dunia, namun akhiratnya juga tetap ya. Ya, itu yang untuk kejuruan tadi dengan PPDB ya sudah. Yang ini saya tanyakan sekarang ini, ada nggak di SMK Muhammadiyah ini beasiswa? Oh beasiswa ya, ada. Jadi kalau yang untuk ini ya, untuk yang beasiswa yang pertama untuk anak-anak yang dari SMP Muhammadiyah. Kalau anak SMP Muhammadiyah itu kita gratis SPP 1 tahun Bu Arma. 1 tahun. Kemudian ada periode-periodenya juga sih. Kemudian untuk yang juara 1 sampai kalau kemarin 5 ya, kalau nggak salah ya. Ini tidak hanya dari sekolah Muhammadiyah, tapi juga sekolah-sekolah yang lain. Jadi bagi yang menduduki 5 besar di sekolahnya kemudian masuk ke SMK Muhammadiyah juga ada prioritas untuk beasiswa. Kemudian juga untuk beasiswa lokal Bu Arma, misalnya berprestasi di sekolah, kita juga ada seperti lomba-lomba tingkat
provinsi. Iya, ya lomba-lomba tingkat provinsi atau mungkin ya juara umum sekolah. Kita punya fasilitas-fasilitas beasiswa untuk kegiatan. Kemudian juga beasiswa untuk Yang tahfiz ada yang nggak, Bu? yatim. Yang dari SMP Ya, yang tahfiz. ya ada. Kalau Ada, dia ya? masuk sudah tahfiz, itu akan juga diupayakan untuk beasiswa. Kalau kemarin itu sudah ada rasanya ya untuk yang Mas. tahfiz itu ada juga beasiswanya. Jadi memang benar-benar, jadi kalau dia sudah SMP-nya sudah jus 30 sudah selesai, berarti di SMK ini lanjut lagi ya? Lanjut. Jus. Uh-uh. Oh iya. Bisa dia ke jus 29 atau masuk ke jus 1. Oh ya bisa ya. Dari mana dia satu maksudnya? Ya, diarahkan nanti sama ustadznya. Ya lah. Itu, Bu. Terima kasih Bu meluangkan waktunya untuk bercerita dan dakwah di SMK Muhammadiyah Kota Lubuk. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah Terima kasih juga Bu siapkan. Alma. Ya, sampai jumpa di lain waktu, nanti kita ketemu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.